Itu anak kandung saya dengan suami saya yang bapaknya Ulfi. Yoga nggak tahu, aku pusing makanya Yoga nggak tahu, kalau Ulfi tahu. Ini kesian Yoga takutnya kaget di keluarganya. Semoga Yoga ini mama begini bukan karena mama pengen cari sensasi, mama pengen cari perhatian orang, bukan drama, bukan apa, tapi mama ingin ungkapin hati mama yang coba ada sebagai seorang perempuan. Tangis Eli Sugigi pecah saat menguak pengakuan mengejutkan terkait anak yang selama ini ia rahasiakan. Selain Yoga dan Ulfi Damayanti, Mpok Eli ternyata memiliki satu anak lagi bernama Fitri yang kini sudah berusia 24 tahun. Cerita itu bermula di tahun 1994, di mana Mpok Eli berada dalam belitan ekonomi. Dihadapkan pada pilihan sulit saat melahirkan Fitri, Mpok Eli akhirnya menyerahkan bayi yang masih merah itu kepada tukang sayur setelah disusui selama 15 hari. Saya tidak menjual anak saya titipkan dia ke anak saya waktu itu 8 bulan dia mulai mengasih makan saya sayur, kan tukang sayur ibunya kan. Tukang sayur keliling di kompleks gitu dekat-dekat saya kontrak. Saya dikasih tiap hari tuh bayam, daging biar anak sehat, gitu saya terima. Sampai lahiran dia pun ngebiayai. Lahiran tuh murah cuma 200.000, 300.000. Dia juga yang ngebiayai saya, bukan masalah itunya. Terus saya habis lahiran ada 2 pilihan di saat itu. Saya 2 pilihan. Satu, orang komplek DKI Joglo itu mengambil 500 juta dengan rumah satu, tapi anak ceprot langsung dibawa, tidak boleh menyusui dan tidak boleh ngelihat lagi. Saya tidak mau pilihan itu. Akhirnya sama yang tukang sayur ini boleh anaknya dilihat setelah dewasa, dan saya minta untuk saya susuin dulu sampai 15 hari. Saya akan menyusui anak saya dulu, saya nggak mau. Oh oke, katanya. Saya susuin dulu 15 hari. Setelah saya serahkan anak itu, saya sedih, saya nangis tiap malam. Bapaknya Ulfi bantuin. Saya bangun tengah malam terjaga, mana anak saya, mana anak saya. Kan anakku udah diambil orang, katanya udah dikasihin ke tukang sayur. Saya sedih, saya nangis. Tidak, saya bukan bahagia anak saya hilang, enggak. Saya sangat menderita hidup saya. Sejak putri kandungnya dititipkan ke orang lain, Mpok Eli tak pernah tenang. Suatu ketika saat anak itu genap berusia 7 tahun, sebuah musibah menimpa suaminya kala itu yang juga ayah kandung dari Fitri. Kebingungan mencari bantuan, Mpok Eli berusaha mendatangi keluarga angkat Fitri. Tapi ia harus pulang dengan tangan kosong karena terikat perjanjian bahwa Mpok Eli tak boleh menemui Fitri hingga dewasa. Sampai saya punya anak Yoga dan Ulfi kena musibah lagi, Arifinnya dibacok, mobilnya saya jadi supir kan, mobil dianya dibacok, 3 penjahat ngeruputin dia, tapi dia demi saya dan anak saya dia lompat dari mobil, dia selamat. Dan sekitar umur 2000 berapa ya umurnya Fitri, 7 tahun, saya mencari dia ke daerah, saya dengar di Parung tinggal kan. Saya hujan geledek, saya jalan mencari di hari ulang tahun dia. Saya berharap, karena kan saya Arifin kena musibah, saya meminta bantuan uang. Saya meminta sedikit uang, akhirnya saya nggak banyak kok, saya hanya pinjam, saya minta uang 50.000, saat itu udah gede 50.000. Ternyata pas saya sampai rumahnya saya ketemu, tanpa alamat saya nyari ketemu, karena saya duduk di warung, di mana ya alamatnya ini, tapi saya diusir, katanya ngapain ngenemuin anak kesini, kan belum gede katanya. Saya ingat perjanjian saya, belum gede, saya pulang dengan tidak dapat duit, dengan tangan hampa, saya pulang ke Jakarta. Sempat berusaha mencari keberadaan Fitri, Mpok Eli justru dipertemukan takdir secara tidak sengaja dengan anak kandungnya bertahun-tahun kemudian. Saat Mpok Eli dan Irfan berada di salah satu mal, Fitri ternyata juga berada di tempat yang sama. Dari situ, keinginan untuk bisa merajut hubungan sebagai ibu dan anak setelah 24 tahun berlalu kembali bergemuruh di hati Mpok Eli. Saya
juga nggak sadar itu ternyata anak saya dibilang kayak Padahal kayak drama dia banget sendiri, ya, iya. sinetron. Padahal itu ibunya yang dibilang kayak gitu ya. Itu Elis gitu, kok mirip, gua kirain lu gitu kan yang Kok anak gua mirip? gitu. Parah lu ngomong gitu kan ya. Pada begitu ceng-cengan begitu, ternyata dia pulang. Saya nggak nyangka ternyata Anda ibu saya, dia ngomong gitu. Dia ngomong Anda. Karena dia sekarang udah kuliah, pinter S2. Saya sih dia tidak mengakui saya. Dia karena sebenarnya aku udah janji sama orang tua angkat dia, tidak akan membuka dia, tidak akan membeberkan ini. Tapi kemarin setelah dari rumah saya WhatsApp, ibunya saya WhatsApp tidak balas lagi. Apa maksudnya gitu kan ya? Kok mau lepas hubungan tiba-tiba udah ketemu? Saya tidak boleh ketemu anak saya sendiri, itu darah daging saya sendiri loh. Dengan bantuan Irfan dan percaya dengan insting seorang ibu, Mpok Eli mendatangi sebuah komplek perumahan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Setelah 3 jam mencari, akhirnya ia menemukan alamat tempat orang tua angkat Fitri menetap. Tapi lagi-lagi ia tak bisa menemui sang putri yang justru tinggal di sebuah kos-kosan di Jakarta. Saya minta tolong Irfan, cari Irfan yuk, secepatnya cari. Cari di daerah, waktu itu di daerah Kahuripan ya, tanpa alamat, tanpa Mbak pokoknya, Nanda yang ngasih, iya, cuma ngasih kata kita Mbak Nanda. cuma dibilangnya Kahuripan, kan Kahuripan luas kan. Iya. Well ini kita beneran mau cari ke sana. Iya nggak apa-apa Pak. Irfan Kata nggak mungkin gitu. aja, Irfan nggak Nggak yakin. mungkin lah, nggak mungkin kita cari nggak beberapa lama ya 3 jam kita ke sana, akhirnya ketemu rumahnya. Saya feeling. Mungkin feeling ibu itu kuat ya, jadi ketemu rumahnya, sampai rumahnya ketemu, tapi orangnya nggak ada di Dengan situ. izin Allah kan saya kan kayak begini, Bismillahirrahmanirrahim segitu. Setelah akhirnya bertemu dengan anak kandung yang 24 tahun lalu ia titipkan ke tukang sayur, Eli Sugigi justru mendapat pertanyaan tidak mengenakan. Sebagai anak, Fitri disebut Eli merasa dibuang dan ditelantarkan. Kenapa Anda buang saya dulu? Dia nanya saya begitu. Karena kalau kamu nggak bukan saya buang ya, dia bilang ngebuang. Titipin, kamu tidak akan seperti ini. Dia nggak bahagia Sekarang dia punya mobil, dia punya kehidupan enak gitu. Perjanjiannya di usia berapa, Po? Dewasa. Ada Bisa nitipin dia, biar dia bahagia, biar dia senang, biar dia tidak kayak saya, biar dia hidup senang, itu aja. Karena kalau dia ikut saya bakal susah gitu. Karena saya saat itu saya jadi pembantu, tukang sayur apa. Arifin juga kerjaannya masih ngamen, tukang roti, keliling dagang di kompleks situ. Jawaban menyakitkan dari Fitri tak sepenuhnya bisa disalahkan. Tapi bagaimanapun hubungan darah antara ibu dan anak tak akan pernah terputus sampai kapanpun. Sebab itu pula Mpok Eli hanya berharap bisa menjalin hubungan dengan Fitri walau bukan seperti ibu dan anak. Saya kalau misalkan emang tidak mengakui, bapaknya pun masih ada kan. Bapaknya Fitri masih ada sampai sekarang. Anggap aja sebagai tantenya. Po Eli sih inginnya baik-baik aja, walaupun dia nggak nganggep Po Eli itu ibunya, tapi setidaknya Po Eli itu ingin Fitri itu sebagai Tahu teman aja gitu. lah, Teman sebagai teman ponakan atau sharing tante kayak sharing gitu. gitu. Tapi dia menutup akses itu.